Halo teman-teman, saya Rosa Alvina Neborhu dengan NIM 19400560. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kepada pendengar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disertai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. 2. Pejabat sementara notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai notaris untuk menjalankan jabatan notaris yang meninggal dunia, diberhentikan atau diberhentikan sementara. 3. Notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris. 4. Notaris pengganti khusus adalah seorang yang diangkat sebagai notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai notaris karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang notaris, sedangkan notaris yang bersangkutan menurut ketentuan undang-undang ini tidak boleh membuat akta yang dimaksud. 5. Organisasi notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. 6. Majelis pengawasan adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. 7. Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. 8. Minuta akta adalah asli akta notaris. 9. Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. 10. Kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa diberikan sebagai kutipan. 11. Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang mempunyai kekuatan eksekutorial. 12. Formasi jabatan notaris adalah penentuan jumlah notaris yang dibutuhkan pada suatu wilayah jabatan notaris. 13. Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. 14. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan. Bab 2. Pengangkatan dan pemberhentian notaris bagian pertama. Pengangkatan. Bab Pasal 2. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Pasal 3, syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah A. Warga negara Indonesia, B. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, C. Berumur paling sedikit 27 tahun, D. Sehat jasmani dan rohani, E. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata 2 kenotariatan, F. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 bulan berturut-turut pada kantor notaris atau prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata 2 kenotariatan. 9. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris. Pasal 4. 1. Sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk. 2. Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 berbunyi sebagai berikut. Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan patuh dan setia kepada negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya, bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak, bahwa saya akan menjaga sikap tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris, bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya, bahwa saya untuk
dapat diangkat dalam jabatan ini baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun. Pasal 5, pengucapan sumpah atau janji jabatan notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan dalam waktu paling lama 2 bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai notaris. Pasal 6, dalam hal pengucapan sumpah atau janji tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Keputusan pengangkatan notaris dapat dibatalkan oleh menteri. Pasal 7, dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah atau janji jabatan notaris, yang bersangkutan wajib A. menjalankan jabatannya dengan nyata, B. menyampaikan berita acara sumpah atau janji jabatan notaris kepada menteri, organisasi notaris, dan majelis pengawasan daerah, dan C. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf, serta tertera cap atau stempel jabatan notaris berwarna merah kepada menteri dan pejabat lainnya yang bertanggung jawab di bidang agraria atau pertanahan, organisasi notaris, ketua pengadilan negeri, majelis pengawasan daerah, serta bupati atau wali kota di daerah notaris diangkat. Bagian kedua, pemberhentian. Pasal 8, 1. Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatan dengan hormat karena A. meninggal dunia, B. telah berumur 65 tahun, C. permintaan sendiri, D. tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus-menerus lebih dari 3 tahun, atau E. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf G. 2. Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Pasal 9, 1. Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena A. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, B. berada di bawah pengampuan, C. melakukan perbuatan tercela, atau D. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan. 2. Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan, notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan majelis pengawasan secara berjenjang. 3. Pemberhentian sementara notaris sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh menteri atas usul majelis pengawasan pusat. 4. Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dan huruf D berlaku paling lama 6 bulan. Pasal 10. 1. Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf A atau huruf B dapat diangkat kembali menjadi notaris oleh menteri setelah dipulihkan haknya. 2. Notaris yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf C dan huruf D dapat diangkat kembali menjadi notaris oleh menteri setelah masa pemberhentian sementara berakhir. Pasal 11, 1. Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti. 2. Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku selama notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara. 3. Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib menunjuk notaris pengganti. 4. Apabila notaris tidak menunjuk notaris pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, Majelis Pengawas Daerah menunjuk notaris lain untuk menerima protokol notaris daerah hukumnya yang meliputi tempat kedudukan notaris yang diangkat menjadi pejabat negara. 5. Notaris yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 4 merupakan pemegang sementara protokol notaris. 6. Notaris yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjalankan kembali jabatan notaris dan protokol notaris sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diserahkan kembali kepadanya. Pasal 12. Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila A. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. B. Berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 tahun. C. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris. Atau D. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Pasal 13. Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
Pasal 14, ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, dan pasal 13 diatur dalam peraturan menteri. Bab 3, kewenangan, kewajiban, dan larangan. Bagian pertama, kewenangan. Pasal 15. 1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan glose, salinan, dan kutipan akta. Semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. 2. Notaris berwenang pula A. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. B. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. C. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan. D. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya. E. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. F. Membuat akta yang berkaitan dengan pertahanan. Atau G. Membuat akta risalah lelang. Yang pasal 3, selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bagian kedua, kewajiban. Pasal 16. Nomor 1, dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban A. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. B. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. C. Mengeluarkan glose akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta. D. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini kecuali ada alasan untuk menolaknya. E. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain. F. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam 1 buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari 1 buku dan mencatat jumlah minuta akta bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku. G. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga. H. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan. I. Memberikan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf H atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar pusat wasiat departemen yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang kenotariatan dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. J. Mencatat dan repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan. K. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan. I. Membaca akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap saksi dan notaris. M. Menerima magang calon notaris. 2. Menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B tidak berlaku dalam hal notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali. 3. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah akta A. Pembayaran uang sewa bunga dan pensiun. B. Penawaran pembayaran tunai. C. Protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga. D. Akta kuasa. E. Keterangan kepemilikan atau akta lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. 4. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dibuat lebih dari 1 rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua. 5. Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima
kuasa hanya dapat dibuat dalam satu rangkap. 6. Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf K ditetapkan dengan peraturan menteri. 7. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf I tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris. 8. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf I dan ayat 7 tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tanda tangan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat. Bagian ketiga, larangan. Pasal 17. Notaris dilarang A. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, B. meninggalkan wilayah jabatan lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah, C. merangkap sebagai pegawai negeri, D. merangkap jabatan sebagai pejabat negara, E. merangkap jabatan sebagai advokat, F. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta, G. merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan notaris, H. menjadi notaris pengganti atau I. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatuhan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris. Bab 4. Tempat, kedudukan, formasi, dan wilayah jabatan notaris. Bagian pertama, kedudukan. Pasal 18. 1. Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota. Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Pasal 19. 1. Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya. 2. Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar negara kedudukannya. Pasal 20. 1. Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya. 2. Bentuk perserikatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh para notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan notaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan menteri. Bagian kedua, formasi. Jabatan notaris. Pasal 21. Menteri berwenang menentukan formasi jabatan notaris pada daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 dengan mempertimbangkan usul dari organisasi notaris. Pasal 22. 1. Formasi jabatan notaris ditetapkan berdasarkan A. Kegiatan dunia usaha, B. Jumlah penduduk, dan atau C. Cara rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan notaris setiap bulan. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai formasi jabatan notaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan menteri. Bagian ketiga, pindah wilayah jabatan notaris. Pasal 23. 1. Notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan notaris secara tertulis kepada menteri. 2. Syarat pindah wilayah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah setelah 3 tahun berturut-turut melaksanakan tugas jabatan pada daerah, kabupaten atau kota tertentu tempat kedudukan notaris. 3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan setelah mendapat rekomendasi dari organisasi notaris. 4. Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak termasuk cuti yang telah dijalankan oleh notaris yang bersangkutan. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pindah wilayah jabatan notaris diatur dalam peraturan menteri. Pasal 24. Dalam keadaan tertentu, atas permohonan notaris yang bersangkutan, menteri dapat memindahkan seorang notaris dari satu wilayah jabatan ke wilayah jabatan lain. Bab 5. Cuti notaris dan notaris pengganti. Bagian pertama, cuti notaris. Pasal 25 ayat 1, notaris mempunyai hak cuti. 2. Pasal hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diambil setelah notaris menjalankan jabatan selama 2 tahun. 3. Selama menjalankan cuti, notaris wajib menunjuk seorang notaris pengganti. Pasal 26. 1. Hak cuti sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun. 2. Setiap pengambilan cuti paling lama 5 tahun sudah termasuk perpanjangannya.
3. Selama masa jabatan notaris, jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 tahun. Pasal 27. 1. Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan notaris pengganti. 2. Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu A. Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 bulan. B. Majelis Pengawas Wilayah dalam jangka waktu cuti lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun, atau C. Majelis Pengawas Pusat dalam jangka waktu cuti lebih dari 1 tahun. 3. Permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan izin cuti. 4. Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat. 5. Tebusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah. Pasal 28. Dalam keadaan mendesak, suami atau istri atau keluarga sedara dalam garis lurus dari notaris dapat mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2. Pasal 29. 1. Surat keterangan izin cuti paling sedikit memuat A. Nama notaris, B. Tanggal mulai dan berakhirnya cuti, C. Nama notaris pengganti disertai dokumen yang mendukung notaris pengganti tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 2. Tembusan surat keterangan izin cuti dari Majelis Pengawas Daerah disampaikan kepada Menteri, Majelis Pengawas Pusat, dan Majelis Pengawas Wilayah. 3. Tebusan surat keterangan izin cuti dari Majelis Pengawas Wilayah disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas Pusat. 4. Tembusan surat keterangan izin cuti dari Menteri disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah. Pasal 30. 1. Menteri atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengeluarkan sertifikat cuti. 2. Sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat data pengambilan cuti. 3. Data pengambilan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dicatat oleh Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2. 4. Pada setiap permohonan cuti dilampirkan sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 2. 5. Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan duplikat sertifikat cuti atas sertifikat cuti yang sudah tidak dapat digunakan atau hilang dengan permohonan notaris yang bersangkutan. Pasal 31. 1. Permohonan cuti dapat ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti. 2. Penolakan permohonan cuti harus disertai alasan penolakan. 3. Penolakan permohonan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Wilayah. 4. Penolakan permohonan cuti oleh Majelis Pengawas Wilayah dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat. Pasal 23. 1. Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti. 2. Notaris pengganti menyerahkan kembali protokol notaris kepada notaris setelah cuti berakhir. 3. Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah. Selanjutnya bagian kedua, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris. Pasal 33. 1. Ayat syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris paling sedikit 2 tahun berturut-turut. 2. Ketentuan yang berlaku bagi notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, pasal 16, dan pasal 17 berlaku bagi notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris kecuali undang-undang ini menentukan lain. Pasal 34. 1. Apabila dalam satu wilayah jabatan hanya terdapat satu notaris, Majelis Pengawasan Daerah dapat menunjuk notaris pengganti khusus yang berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan pribadi notaris tersebut atau keluarganya. 2. Penunjukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak disertai dengan serah terima protokol notaris. 3. Notaris pengganti khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib
diambil sumpah atau janji jabatan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 35, 1. Apabila notaris meninggal dunia, suami atau istri atau keluarga sedara dalam garis lurus keturunan semenda 2 wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawasan Daerah. 2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dalam waktu paling lama 7 hari kerja. 3. Apabila notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan notaris dijalankan oleh notaris pengganti sebagai pejabat sementara notaris paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal notaris meninggal dunia. 4. Pejabat sementara notaris menyerahkan protokol notaris dari notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal notaris meninggal dunia. 5. Pejabat sementara notaris sebagaimana dimaksud pada ayat 3, ayat 4 dapat membuat akta atas namanya sendiri dan mempunyai protokol notaris. Bab 6. Honorarium. Pasal 36. 1. Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. 2. Besarnya honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. 3. Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut. A. Sampai dengan 100 juta atau ekuivalen gram emas ketika itu. Honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5%. B. Di atas 100 juta sampai dengan 101 miliar rupiah, honorarium yang diterima paling besar 1,5%, atau C. Di atas 1 miliar rupiah, honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% dari objek yang dibuatkan aktanya. 4. Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar 5 juta rupiah. Pasal 37. Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Bab 7. Akta notaris bagian pertama, bentuk dan sifat akta. Pasal 38. 1. Setiap akta notaris terdiri atas A. Awal akta atau kepala akta, B. Badan akta, dan C. Akhir atau penutup akta. 2. Awal akta atau kepala akta memuat judul akta, B. Nomor akta, C. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, dan D. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris. 3. Badan akta memuat A. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan tempat tinggal para penghadap dan atau orang yang mereka wakili. B. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap. C. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan. Dan D. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. 4. Akhir atau penutup akta memuat A. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf I, atau pasal 16 ayat 7. B. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada C. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta. Dan D. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian. 5. Akta notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris sebagaimana memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan serta pejabat yang mengangkatnya. Pasal 39. 1. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah. B. Cakap melakukan perbuatan hukum. 2. Penghadap harus dikenal oleh notaris
atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau dikenal oleh 2 penghadap lainnya. 3. Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dinyatakan secara tegas dalam akta. Pasal 40 1. Setiap akta yang dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit 2 orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain. 2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah. B. Cakap melakukan perbuatan hukum. C. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta. D. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf. E. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak. 3. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris oleh penghadap. 4. Pengenalan atau penyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta. Pasal 41, apabila ketentuan dalam pasal 39 dan pasal 40 tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan. Selanjutnya pasal 42, 1. Akta notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan. 2. Ruang dan sela kosong dalam akta digaris dengan jelas sebelum akta ditandatangani kecuali untuk akta yang dicetak dalam bentuk formulir berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlah sesuatu yang disebut dalam akta, menyebutkan penyebutan tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka. 4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku bagi surat kuasa yang belum menyebutkan nama penerima kuasa. Pasal 43, 1. Akta dibuat dalam bahasa Indonesia. 2. Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. 3. Apabila notaris tidak dapat menjelaskan atau menerjemahkan akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi. 4. Akta dapat dibuat dalam bahasa lain yang dipahami oleh notaris dan saksi apabila pihak yang berkepentingan menghendaki sepanjang undang-undang tidak menentukan lain. 5. Dalam hal akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat 4, notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Pasal 44, 1. Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. 2. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan secara tegas dalam akta. 3. Akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 3 ditandatangani oleh penghadap, notaris, saksi, dan penerjemah resmi. 4. Pembacaan, penerjemahan, atau penjelasan dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 dan pasal 43 ayat 2, ayat 3 dan ayat 5 dinyatakan secara tegas pada akhir akta. Pasal 45, 1. Dalam hal penghadap mempunyai kepentingan hanya pada bagian tertentu dari akta, hanya bagian akta tertentu tersebut yang dibacakan kepadanya. 2. Apabila bagian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterjemahkan atau dijelaskan, penghadap membubuhkan paraf dan tanda tangan pada bagian tersebut. 3. Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan secara tegas pada akhir akta. Pasal 46, apabila pada pembuatan pencatatan harta, kekayaan atau berita acara mengenai suatu pembuatan atau peristiwa terhadap penghadap yang A. menolak membubuhkan tanda tangan atau B. tidak hadir pada penutupan akta sedangkan penghadap belum menandatangani akta tersebut, hal tersebut harus dinyatakan dalam akta dan akta tersebut merupakan akta otentik. 2. Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A harus dinyatakan dalam akta dengan mengemukakan alasannya.
Pasal 47, 1. Surat kuasa otentik atau surat lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembuatan akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali atau surat kuasa di bawah tangan wajib dilekatkan pada minuta akta. 2. Surat kuasa otentik yang dibuat dalam bentuk minuta akta diuraikan dalam akta. 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak wajib dilakukan apabila surat kuasa telah dilekatkan pada akta yang dibuat di hadapan notaris yang sama dan hal tersebut dinyatakan dalam akta. Pasal 48, 1. Isi akta tidak boleh diubah atau ditambah baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan hal lain. 2. Perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda tangan pengesahan lain oleh penghadap saksi dan notaris. Pasal 49, 1. Setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri akta. 2. Apabila suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir akta sebelum penutup akta dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan. 3. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal. Pasal 51, apabila dalam akta perlu dilakukan pencoretan akta huruf atau angka, hal tersebut dilakukan demikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta. 2. Pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap saksi dan notaris. 3. Apabila terjadi perubahan lain terhadap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, perubahan itu dilakukan pada sisi akta sesuai dengan ketentuan dalam pasal 49. 4. Pada penutup setiap akta dinyatakan jumlah perubahan, pencoretan, dan penambahan. Pasal 51, 1. Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani. 2. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan. 3. Salinan akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib disampaikan kepada para pihak. Pasal 52, notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri atau suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus, ke bawah dan atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku apabila orang tersebut pada ayat 1 kecuali notaris sendiri menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum. Sepanjang penjualan itu dapat dilakukan di hadapan notaris, persewaan umum atau pemborongan umum atau menjadi anggota rapat yang risalah yang dibuat oleh notaris. 3. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakibat akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh penghadap tanpa mengurangi kewajiban notaris yang membuat akta itu harus membayar wilayah ganti rugi dan bunga kepada para yang bersangkutan. Pasal 53, akta notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan atau keuntungan bagi A. Notaris, istri atau suami notaris, B. Saksi, istri atau suami saksi, atau C. Orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris atau saksi, baik hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga. Bagian kedua, grosse akta, salinan akta, dan kutipan akta. Pasal 54. Notaris hanya dapat memberikan, memperhatikan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 55. 1. Notaris yang mengeluarkan grosse akta membuat akta pada minuta akta mengenai penerimaan grosse akta dan tanggal pengeluaran dan catatan tersebut ditandatangani oleh notaris.
notaris. 2. Grosse acta, pengakuan utang yang dibuat di hadapan notaris adalah salinan akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial. 3. Grosse acta sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pada bagian kepala akta memuat frasa demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa diberikan kepada grosse pertama dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse yang dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya. 4. Grosse akta kedua dan selanjutnya hanya dapat diberikan kepada orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 berdasarkan penetapan pengadilan. Pasal 56 1. Akta originali, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta yang dikeluarkan oleh notaris wajib dibubuhi teraan cap atau stempel. 2. Teraan cap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus pula dibubuhkan pada salinan surat yang dilekatkan pada minuta akta. 3. Surat di bawah tangan yang disahkan atau dilegalisasi, surat di bawah tangan yang didaftar dan pencocokan fotokopi oleh notaris wajib diberi teraan cap atau stempel serta paraf dan tanda tangan notaris. Pasal 57, grosse akta dan salinan akta, kutipan akta, notaris atau pengesahan surat di bawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam protokol notaris hanya dapat dikeluarkan oleh notaris yang membuatnya, notaris pengganti atau pemegang protokol notaris yang sah. Bagian ketiga, pembuatan, penyimpanan, dan penyerahan protokol notaris. Pasal 58, 1. Notaris membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh undang-undang ini. 2. Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud pada ayat 1, notaris di setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, baik dalam bentuk minuta akta maupun originali tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik maupun dirinya sendiri maupun kepada sebagai kuasa orang lain. 3. Akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali yang dibuat dalam rangkap 2 atau lebih pada saat yang sama dicatat dalam daftar dengan nomor 4. Setiap halaman dalam daftar diberi nomor urut dan paraf oleh majelis pengawas daerah kecuali pada halaman pertama dan terakhir ditandatangani oleh majelis pengawas daerah. Pada halaman sebelum halaman 5. Pada halaman sebelum halaman pertama dicantumkan keterangan tentang jumlah halaman daftar akta yang ditandatangani oleh majelis pengawas daerah. 6. Dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, notaris setiap hari mencatat surat di bawah tangan yang disahkan atau dibukukan tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat urut surat, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain. Pasal 59. 1. Notaris membuat daftar kleper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat 1 disusun menurut abjad yang dikerjakan setiap bulan. 2. Daftar kloper yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat nama semua orang yang menghadap dengan menyebutkan di belakang tiap-tiap nama, sifat, dan nomor akta atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat di bawah tangan. Pasal 61. 1. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris pengganti atau notaris pengganti khusus dicatat dalam daftar akta. 2. Surat di bawah tangan yang disahkan dan surat di bawah tangan yang dibukukan dicatat dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan. Pasal 61. 1. Notaris secara sendiri atau melalui kuasanya menyampaikan secara tertulis salinan yang telah disahkannya dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lama 15 hari pada bulan berikutnya kepada majelis pengawas daerah. 2. Apabila dalam waktu 1 bulan notaris tidak membuat akta, notaris secara sendiri atau melalui kuasanya menyampaikan hal tersebut secara tertulis kepada majelis pengawas daerah dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 62. Penyerahan protokol notaris dilakukan dalam hal notaris A. meninggal dunia, B. telah berakhir masa jabatannya, C. minta sendiri,
D. Tidak mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus-menerus lebih dari 3 tahun. E. Diangkat menjadi pejabat negara. F. Pindah wilayah jabatan. G. Diberhentikan sementara atau diberhentikan dengan tidak hormat. Pasal 63. 1. Penyerahan protokol sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dilakukan paling lama 30 hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol notaris. 2. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf A, penyerahan protokol notaris dilakukan oleh ahli waris notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh majelis pengawas daerah. 3. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf G, penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh majelis pengawas daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 bulan. 4. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf B, huruf C dan huruf D, huruf F dan huruf H, penyerahan protokol notaris yang dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh menteri atas usul majelis pengawas daerah. 5. Protokol notaris dari notaris lain yang pada waktu penyerahan yang berumur 25 tahun atau lebih diserahkan oleh notaris penerima protokol notaris kepada majelis pengawas daerah. Pasal 64. 1. Protokol notaris dari notaris yang diangkat menjadi pejabat negara diserahkan kepada notaris yang ditunjuk oleh majelis pengawas daerah. 2. Notaris pemegang protokol notaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang mengeluarkan grosse akta dan salinan akta atau kutipan akta. Pasal 65. Notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Bab 8. Pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris. Pasal 66. 1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis pengawas daerah berwenang A. Mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, dan B. Memanggil notaris untuk menghadiri dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. 2. Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dibuat berita acara penyerahan. Bab 9. Pengawasan. Bagian pertama, umum. Pasal 67. 1. Pengawasan atas notaris dilakukan oleh menteri. 2. Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menteri membentuk majelis pengawasan. 3. Majelis pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berjumlah 9 orang, terdiri atas unsur A. Perintah sebanyak 3 orang, B. Organisasi notaris sebanyak 3 orang, C. Ahli atau akademisi sebanyak 3 orang. Selanjutnya 4. Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A, keanggotaan dalam majelis pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh menteri. 5. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris. 6. Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 berlaku bagi notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris. Pasal 68. Majelis pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat 2 terdiri atas A. Majelis pengawas daerah, B. Majelis pengawas wilayah, dan C. Majelis pengawas pusat. Bagian kedua, Majelis pengawas daerah. Pasal 69. 1. Majelis pengawas daerah dibentuk di kabupaten atau kota. 2. Keanggotaan majelis pengawas daerah terdiri atas unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat 3. 3. Ketua dan wakil ketua majelis pengawas daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 2. 4. Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota majelis pengawas daerah adalah 3 tahun dan dapat diangkat kembali. 5. Majelis pengawas daerah dibantu oleh sekretaris atau
atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Daerah. Pasal 70, Majelis Pengawas Daerah berwenang A. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris. B. melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1 kali dalam 1 tahun atau setiap tahun yang dianggap perlu. C. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 bulan. D. menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan. E. menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 tahun atau lebih. F. menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 4. G. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini. Dan H. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, huruf F, dan huruf G kepada Majelis Pengawas Wilayah. Pasal 71, Majelis Pengawas Daerah berkewajiban A. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta, serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir. B. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan, organisasi notaris, dan Majelis Pengawas Pusat. C. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan. D. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari notaris dan merahasiakannya. E. memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 hari dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan organisasi notaris. F. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti. Bagian ketiga Majelis Pengawas Wilayah pasal 72. 1. Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibu kota provinsi. 2. Keanggotaan Majelis Pengawas Wilayah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat 3. 3. Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 2. 4. Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Majelis Pengawas Wilayah adalah 3 tahun dan dapat diangkat kembali. 5. Majelis Pengawas Wilayah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Wilayah. Pasal 73. 1. Majelis Pengawas Wilayah berwenang A. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah. B. mengambil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf A. C. memberikan izin cuti lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun. D. memeriksa dan memutuskan atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh notaris pelapor. E. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis. F. mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa 1. pemberian sementara 3 bulan sampai dengan 6 bulan atau 2. pemberhentian dengan tidak hormat. G. membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf E dan huruf F. 2. Pelaku Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E bersifat final. 3. Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E dan huruf F dibuatkan berita acara. Pasal 72. 1. Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat 1 huruf A bersifat tertutup untuk umum. 2. Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah. Pasal 75, Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban A. menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat 1 huruf A, huruf C, huruf D, huruf E, dan huruf F kepada notaris yang bersangkutan dengan tebusan kepada Majelis Pengawas Pusat dan organisasi notaris. Dan B. menyampaikan pengajuan banding dari notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti. Bagian keempat Majelis Pengawas Pusat pasal 76. 1. Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibu kota negara. 2. Keanggotaan Majelis Pengawas Pusat terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat 1. 3. Ketua dan Wakil Ketua
Majelis Pengawas Pusat dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Nomor 4, pasal masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Pusat adalah 3 tahun dan dapat diangkat kembali. 5. Majelis Pengawas Pusat dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Pusat. Pasal 77, Majelis Pengawas Pusat berwenang a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan saksi dan penolakan cuti. B. Memanggil notaris pelapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf A. C. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara. Dan D. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri. Pasal 78 ayat 1, pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf A bersifat terbuka untuk umum. 2. Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Pusat. Pasal 79, Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf A kepada menteri dan notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta organisasi notaris. Pasal 80 ayat 1, selama notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, Majelis Pengawas Pusat mengusulkan seorang kepada sementara notaris kepada menteri. 2. Menteri menunjuk notaris yang akan menerima protokol notaris dari notaris yang diberhentikan sementara. Pasal 81, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, susunan organisasi dan tata kerja serta tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas diatur dengan peraturan menteri. Bab 10. Organisasi notaris. Pasal 82. 1. Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris. 2. Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pasal 83. 1. Organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik notaris. 2. Organisasi notaris memiliki buku daftar anggota dan salinannya disampaikan kepada menteri dan majelis pengawas. Bab 11. Ketentuan sanksi. Pasal 84. Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf I, pasal 16 ayat 1 huruf K, pasal 41, pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51 atau pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris. Pasal 58. Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 16 ayat 1 huruf A, pasal 16 ayat 1 huruf B, pasal 16 ayat 1 huruf C, pasal 16 ayat 1 huruf D, pasal 16 ayat 1 huruf E, pasal 16 ayat 1 huruf F, pasal 16 ayat 1 huruf G, pasal 16 ayat 1 huruf H, pasal 16 ayat 1 huruf I, pasal 16 ayat 1 huruf J, pasal 16 ayat 1 huruf K, pasal 17, pasal 20, pasal 27, pasal 32, pasal 37, pasal 54, pasal 58, pasal 59 dan atau pasal 63 dapat dikenai sanksi berupa A. Teguran lisan, B. Teguran tertulis, C. Pemberhentian sementara, D. Pemberhentian dengan hormat atau E. Pemberhentian dengan tidak hormat. Bab 12. Ketentuan peralihan. Pasal 56. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan jabatan notaris tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan undang-undang ini. Pasal 87. Notaris yang telah diangkat pada saat undang-undang ini memulai berlaku dinyatakan sebagai notaris sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pasal 88. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, permohonan untuk diangkat menjadi notaris yang sudah memenuhi persyaratan secara lengkap dan masih dalam proses penyelesaian tetap diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama. Pasal 89. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, kode etik notaris yang sudah ada tetap berlaku sampai ditetapkan kode etik notaris yang baru berdasarkan undang-undang ini. Pasal 90. Lulusan pendidikan spesialis notariat yang belum diangkat sebagai notaris pada saat undang-undang ini mulai berlaku tetap dapat diangkat menjadi notaris menurut undang-undang ini. Bab 13. Ketentuan penutup.
Pasal 91, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Reglement of Head Notaris Amp in Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara tahun 1945 nomor 101, 2 Ordonansie 16 September 1931 tentang honorarium notaris, 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang wakil notaris dan wakil notaris, sementara pasal 4 ayat 4 Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peralihan umum, dan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang sumpah atau janji jabatan notaris dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 92, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2004, Presiden Republik Indonesia, ditandatangani oleh Megawati Soekarno Putri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Pasal 1, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris diubah sebagai berikut. 1. Ketentuan pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 12, angka 13, dan angka 14 diubah, serta angka 4 dihapus, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan satu notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. 2. Pejabat sementara notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai notaris untuk menjalankan jabatan dari notaris yang meninggal dunia. 3. Notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris. 4. Dihapus. 5. Organisasi notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan badan hukum. 6. Majelis pengawas notaris, yang selanjutnya disebut majelis pengawas, adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. 7. Akta notaris, yang selanjutnya disebut akta, adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. 8. Minuta akta adalah akta asli yang mencantumkan tanda tangan para penghadap saksi dan notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. 9. Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta, dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. 10. Kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta, dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa diberikan sebagai kutipan. 11. Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang mempunyai kekuatan eksekutorial. 12. Formasi jabatan notaris adalah penentuan jumlah notaris yang dibutuhkan pada suatu kabupaten atau kota. 13. Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 2. Ketentuan pasal 3 huruf D dan huruf F diubah serta ditambah satu huruf yakni huruf H sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut. Pasal 3, syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah:
A. Warga negara Indonesia. B. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. C. Berumur paling sedikit 27 tahun. D. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater. E. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata 2 kenotariatan. F. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata 2 kenotariatan. G. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris. Dan H. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. 3. Ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 7. 1. Dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah atau janji jabatan notaris, yang bersangkutan wajib A. menjalankan jabatan dengan nyata, B. menyampaikan berita acara sumpah atau janji jabatan notaris kepada menteri, organisasi notaris dan majelis pengawas daerah, dan C. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf serta tertera cap atau stempel jabatan notaris berwarna merah kepada menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertahanan, organisasi notaris, ketua pengadilan negeri, majelis pengawas daerah, serta bupati atau kota di tempat notaris diangkat. 2. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikenai sanksi berupa A. Peringatan tertulis, B. Pemberhentian sementara, C. Pemberhentian dengan hormat, atau D. Pemberhentian dengan tidak hormat. 4. Ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf D diubah dan ditambah 1 huruf, yakni huruf E, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut. Pasal 9. 1. Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena A. dalam proses pilot atau penundaan kewajiban pembayaran utang, B. berada di bawah pengampuan, C. melakukan perbuatan tercela, D. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris, atau E. sedang menjalani masa penahanan. 2. Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan, notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan majelis pengawas secara berjenjang. 3. Pemberhentian sementara notaris sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh menteri atas usul majelis pengawas pusat. 4. Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dan huruf D berlaku paling lama 6 bulan. 5. Ketentuan pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 11. 1. Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti. 2. Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku selama notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti notaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. 6. Ketentuan ayat 1 dan ayat 2 pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 15. 1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grose, salinan, dan kutipan akta. Semua itu sepanjang perbuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. 2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, notaris berwenang pula A. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, B. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, C. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dalam digambarkan dalam surat yang bersangkutan, D. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, E. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, F. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau G. membuat akta risalah lelang. 3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.